Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas penyearah setengah gelombang atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris yaitu half wave rectifier. Di dalam video kali ini nanti kita akan membahas penyearah setengah gelombang ketika dioda kita asumsikan sebagai dioda ideal. Dan yang kedua, kemudian dioda kita anggap sebagai dioda yang mendekati realnya atau kenyataannya, atau lebih tepatnya adalah pendekatan dioda secara sederhana. Kemudian juga ada sedikit tentang contoh soal. Di dalam penyearah setengah gelombang biasanya sering dicontohkan rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ada sumber sinus, yaitu mungkin dari sumber PLN, kemudian ada transformer atau kita sering menyebutnya adalah trafo. Biasanya di sini adalah trafo penurun tegangan atau step down. Kemudian ada satu buah dioda. Kemudian di sini ada beban resistor. Kemudian ini saya jadikan yang di bawah ini saya jadikan sumbu referensi nolnya atau groundingnya. Jadi di sini nanti adalah 0 nilainya. Nah, bagaimana bentuk gelombang sebelum ada dioda ini yang kita kenal sebagai dioda sebagai penyearah? Bagaimana bentuk sinyal keluaran trafo ini atau sebelum dioda penyearah dan sesudah dioda penyearah? Di sisi inputnya ada notasi V input di sini, kemudian di sisi outputnya ada notasi V output. Kenapa di sini V-nya kecil? Di sini juga V-nya kecil karena nilai tegangan berada di sisi input ini, nilai tegangannya naik turun atau lebih tepatnya berbentuk sinus. Sehingga kita notasikan kecil. Karena kenapa kok kecil? Kecil ini biasanya juga sering disebut sebagai seketika itu. Jadi tegangan seketika itu. Tergantung waktunya. Kalau tegangan di waktu di titik ini, maka tegangannya sama dengan 0. Tegangan di titik sini, maka tegangannya tegangan maksimum. Maka dinotasikan sebagai simbol V kecil atau tegangan seketika itu tergantung waktunya. Nah, karena yang diloloskan sinyalnya adalah saat siklus positif saja. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi yang sinyal siklus negatif tidak diloloskan, maka sering kita menyebutnya adalah penyearah setengah gelombang saja. Di gelombang yang sinyal negatif, kalau kita perhatikan di sisi keluaran ini tidak ada atau tidak diloloskan, maka sering disebut sebagai dioda sebagai penyearah setengah gelombang. Nah, bagaimana prosesnya satu dioda ini dapat menyearahkan hanya setengah gelombang saja? Yang pertama, yang di atas ini adalah sinyal masukan atau sinyal sebelum penyearah atau sinyal setelah trafo. Saat siklus positif, jadi beda potensial antara anoda dan katoda. Ini anoda lebih tinggi daripada katoda, sehingga saat anoda memiliki beda potensial yang lebih tinggi daripada katoda, bisa kita ilustrasikan bahwa dioda seperti saklar yang tertutup, sehingga ada arus yang mengalir dari sumber menuju beban. Ketika ada arus yang mengalir dari sumber menuju beban, maka sinyal keluaran pada sisi beban akan bernilai sama dengan sinyal masukan. Jadi sinyalnya pada saat siklus positif antara tegangan masukan dan tegangan keluaran bernilai sama dan memiliki bentuk yang sama. Kemudian saat di siklus negatif atau lebih tepatnya saat T1 sampai T2, di sini karena saya jadikan referensi 0, maka di sini memiliki sinyal negatif. Artinya negatif lebih rendah daripada 0. Maka arus itu akan mengalir
dari beda potensial yang tinggi menuju ke yang rendah. Jadi mestinya harus mengalir dari bawah sini mau ke atas. Tetapi karena di blocking dioda, karena ketika katodanya memiliki beda potensial atau tegangan yang lebih tinggi daripada anoda, maka boleh kita asumsikan bahwa dioda tersebut seperti saklar terbuka. Maka tidak ada arus yang mengalir, sehingga tegangan pada sisi keluaran bernilai 0, atau tidak ada beda potensial antara resistor ini. Nah, begitu juga pada siklus-siklus berikutnya, kan sama pada siklus yang awalnya. Nah, saat kita mengukur keluaran trafo dengan multimeter atau dengan avometer, seperti ini, maka yang terukur nilai tegangan itu adalah tegangan RMS. Kita mengetahui bahwa sinyal sinus atau sinyal AC itu memiliki beberapa macam tegangan. Ada tegangan puncak, ada tegangan RMS, root mean square, ada tegangan rata-rata. Nah, ketika kita mengukur sinyal AC dengan alat ukur multimeter, maka yang terukur di situ adalah tegangan RMS. Dengan kita mengetahui tegangan RMS, kita bisa mencari V puncaknya. Jadi setelah diketahui VRMS-nya, VRMS kurang lebih berada di sekitar sini, atau lebih tepatnya adalah VRMS itu 70,7%-nya dari tegangan puncak. Jadi kita bisa mengetahui tegangan puncaknya dengan cara menggunakan persamaan ini, yaitu VRMS dikalikan akar 2. Setelah kita mendapatkan tegangan puncak, maka kita bisa menghitung tegangan rata-rata pada pulsanya ini, atau tegangan pada saat T0 sampai T1. Jadi kita bisa menghitung tegangan rata-rata pada saat T0 dan T1. Ingat ya, rumus ini hanya digunakan untuk menghitung pulsnya saja, tegangan rata-rata pulsnya saja, yaitu dari T0 dan T1. Yaitu 2 tegangan puncak dibagi pi, atau sama dengan 0,637 tegangan puncak. Nah, sekarang bagaimana tegangan rata-rata mulai dari T0 sampai T2? Kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Karena T0 dan T1 ini adalah setengah periode, begitu juga T1 dan T2 adalah setengah periode. Artinya, kita bisa menghitung tegangan rata-rata mulai dari T0 sampai T2 menggunakan rumus 2 VP dibagi pi dibagi 2. Sehingga ketemu seperti ini. 2 VP per pi dibagi 2, ketemunya seperti ini. 2-nya kita coret, hilang. Tinggal VP per pi atau 0,318 tegangan puncak. Jadi tegangan rata-rata mulai dari T0 sampai T2 itu adalah VP per pi, atau sering disebutnya kita di sini adalah tegangan DC. Khusus untuk rumus ini adalah tegangan DC saat half wave atau penyiarah setengah gelombang. Sehingga tegangan DC-nya kurang lebih adalah 31,8% dari tegangan puncak. Ini untuk tegangan DC rata-rata pada sisi keluaran. Nah, ini untuk dioda saat kita menggunakan asumsi diodanya dioda ideal. Oke, maaf di sini ada yang kelewatan. Begitu juga ketika ingin mencari nilai arus. Untuk mencari nilai arus kita juga bisa menggunakan persamaan pada pencarian nilai tegangan DC rata-rata, yaitu arus DC saat penyiarah setengah gelombang atau half wave itu sama dengan 0,318 I puncaknya. Jadi sama saja, hampir tidak perlu merubah apapun untuk mencari nilai arusnya. Sekarang adalah bagaimana kalau penyiarah setengah gelombang tetapi di saat analisa kita tidak menggunakan dioda ideal atau dioda tidak diasumsikan ideal, melainkan menggunakan pendekatan yang sederhana, yaitu ada drop tegangan di dioda yang sebesar 0,7 volt. Ini kita perhatikan.
atau kita perhitungan beda dengan yang tadi, drop tegangan pada dioda kita anggap 0 volt karena kita asumsikan sebagai dioda ideal. Saat input positif, karena VD-nya sebesar 0,7 volt, ini kita anggap adalah diodanya kita menggunakan dioda silikon, yaitu tegangan jatuhnya adalah sebesar 0,7 volt, maka dioda hanya akan konduksi, hanya akan mengalirkan arus jika beda potensial antara anoda dan katoda ini minimal sebesar 0,7 volt ke atas. Jadi ketika anoda hanya lebih besar sebesar 0,5 volt, maka dioda kita anggap belum konduksi atau belum mengalirkan arus dari anoda ke katoda. Sehingga saat sinyal di sisi input positif seperti ini, ketika sinyalnya mungkin di sisi sini adalah sebesar 0,5, dia belum konduksi. Konduksinya saat sinyalnya berada lebih besar pada 0,7 volt di sini. Jadi, sinyal yang di sini baru konduksi melewati ke beban. Sehingga akibatnya apa? Di sisi sinyal keluaran atau V output yang ada di gambar di bawah ini akan terjadi offset atau selisih antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Yang garis putus-putus ini adalah saat sinyal input, seperti sinyal input atau seperti ketika kita menggunakan dioda ideal. Tetapi karena di sini sudah kita menggunakan dioda dengan aproksimasi atau pendekatan yang sederhana, maka ada offset antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Offset ini ya disebabkan karena ada tegangan jatuh pada dioda, sehingga rangkaian pada mode saat konduksi bisa kita gambar. Di sini ada tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt. Untuk mempermudah analisa, maka kita buatkan sinyal aproksimasinya, pendekatannya. Jadi selisih antara puncak ke puncak tetap ada. Di sini puncaknya ada selisih antara sinyal input dan sinyal outputnya. Jadi yang putus-putus ini adalah sinyal inputnya. Di sisi input sini yang garis continuous ini adalah sinyal keluarannya. Tetap ada selisihnya atau offsetnya. Tetapi yang kita hilangkan di sini adalah selisih lebar sinyalnya. Kalau di sini ada selisih lebar sinyalnya, mestinya seperti ini, tetapi nanti analisa kita atau perhitungan kita akan cukup susah, sehingga kita melakukan pendekatan, bentuk sinyalnya adalah kurang lebih seperti ini, selisih lebar sinyalnya kita abaikan, kita hilangkan, yang masih ada hanya sinyal puncaknya saja yang terdapat selisih, maka kita bisa menggunakan persamaan tegangan DC saat half wave atau saat setengah gelombang adalah aproksimasi pendekatan tegangan puncak dikurangi VD. Karena di sini adalah selisihnya antara 0,7 volt ketika menggunakan dioda silikon. Jadi tegangan puncak minus VD dibagi P. Ini sama dengan yang tadi, yaitu kalau menggunakan dioda ideal adalah tegangan DC sama dengan V peak dibagi P. Kalau sekarang tegangan DC-nya adalah V peak minus VD dibagi P, atau kurang lebih sama dengan 0,318 dikali V peak minus VD. Nah, ini tentu berbeda hasilnya nanti ketika menggunakan asumsi dioda ideal atau menggunakan dioda aproksimasi yang sederhana. Kemudian di sini yang terakhir adalah contoh soal. Misal di sini terukur keluaran trafo atau sebelum penyarah sebesar 12 volt AC, atau di sini adalah 12 VRMS. Kemudian dioda jatuh pada dioda ini sebesar 0,7 volt. Artinya contoh soal ini tidak menggunakan dioda ideal.
Yang ditanya di sini adalah VDC pada sisi keluaran setelah penyiarah atau tegangan pada beban. Pertama yang harus kita lakukan apa adalah mencari tegangan puncaknya, karena VRMS-nya sudah diketahui yaitu sebesar 12 volt dikali akar 2, maka kita ketemu tegangan puncaknya adalah 16,9 volt. Setelah diketahui tegangan puncaknya, kita bisa mencari tegangan DC-nya, yaitu tegangan puncak dibagi tegangan jatuh pada dioda dibagi pi, sehingga ketemu 16,9 dibagi 0,7 volt dibagi pi, ketemulah tegangan DC atau tegangan rata-rata pada sisi keluaran sebesar 5,15 volt. Misal diketahui bahwa resistansi pada beban adalah 100 ohm, jadi di sini R-nya nilainya adalah 100 ohm, kemudian ditanya adalah arus DC, kita bisa mencarinya menggunakan persamaan ini. Arus DC saat half wave sama dengan 0,318 dikalikan arus puncak. 0,318 ini sebetulnya berasal dari 1/pi, 1/pi, maka boleh kita gantikan menjadi arus puncak dibagi dengan pi. Arus puncak ini berasal dari tegangan puncak minus tegangan dioda dibagi R. Ingat, arus puncak sama dengan V peak minus VD dibagi R ini ketika diodanya bukan ideal, yaitu dioda menggunakan pendekatan sebesar 0,7 volt jika silikon. Jadi dibagi pi, kemudian kita naikkan pi-nya menjadi V peak minus VD dibagi pi kali R. Kita masukkan V peak-nya tadi adalah 16,9 volt, kemudian tegangan jatuh pada dioda adalah 0,7 volt dibagi pi kali 100 ohm, ketemulah 0,051 ampere atau 51 mili ampere. Cara yang kedua untuk mencari arus DC, kita bisa menggunakan persamaan ini. I DC half wave sama dengan VDC half wave dibagi R, karena tadi kita sudah menemukan nilai tegangan DC-nya sebesar 5,15 volt, maka kita masukkan 5,15 volt dibagi 100 sama dengan 0,051 ampere. Jadi hasilnya sama saja, mau menggunakan cara yang pertama yang di atas ini atau cara yang kedua. Tetapi cara yang kedua ini harus dicari VDC-nya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa memberi kesimpulan pada dioda sebagai penyiarah setengah gelombang ini. Yang pertama adalah satu buah dioda penyiarah ternyata dapat digunakan untuk mengubah tegangan AC ke DC. Jadi dengan hanya satu dioda kita bisa membuat rangkaian konverter dari AC ke DC. Kesimpulan yang kedua dapat kita ambil bahwa penyiarah setengah gelombang hanya melewatkan arus melalui beban, jadi arus melalui beban sini selama setengah siklus positif saja. Jadi saat siklus positif yang dilewatkan pada beban, saat siklus negatif tidak dilewatkan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah output dari penyiarah setengah gelombang tanpa filter. Ingat, ini rangkaiannya masih belum ada filter. Nanti pada video berikutnya akan kita bahas dioda sebagai penyiarah setengah gelombang dengan filter. Tetapi saat ini kita menggunakan penyiarah setengah gelombang tanpa filter. Bentuk gelombangnya berupa tegangan DC yang berdenyut. Jadi ini yang kita sebut sebagai berdenyut atau pulse. Di penyiarah setengah gelombang hanya satu dioda tanpa filter ini biasanya sangat jarang digunakan. Karena tentu dia punya beberapa kelemahan. Selain kelebihannya mungkin hanya membutuhkan sedikit komponen saja atau satu komponen, yaitu satu buah dioda tanpa ada tambahan komponen yang lain. Tetapi kelemahannya efisiensinya rendah. Jadi jarang sangat digunakan pada implementasi. Demikian video saya kali ini. Video berikutnya akan kita bahas dioda sebagai penyiarah setengah gelombang menggunakan filter kapasitor. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan tinggalkan komentar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.